Kayak gimana gerakan dia tuh kayak gimana? Oh, ngusap. Apa itu? Oh, Jari-jarinya atau tangannya itu. itu ke sini ya tadi. Tapi aku sudah menyampaikan. Aku sudah menyimpannya Kayak ada yang mendekati ya. di tubuhmu. Sekarang dicari saja nggak ngelihat juga. Karena itu. Tuh, bunyi ya. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi, saya sekarang ada di daerah Ciamis. Saya ada di daerah Ciamis, ada di daerah perbukitan. Saya tepat berada di daerah perbukitan. Jadi saya ada di dasar jurang ini. Saat ini ada di dasar jurang yang cukup dalam, kurang lebih ya ada mungkin 50 meter dalamnya. Cukup dalam, tidak bisa diambil sama gambar juga ke sana. Jadi di sini adalah ada sebuah petilasan di tengah hutan ini. Nah, petilasan ini yang akan kita kuak, yang akan kita coba cari tahu sebetulnya ada apa, ada misteri apa di sini. Tentu penasaran. Biar nggak lama, Pak Guru. Biar nggak lama kita langsung aja. Sini Pak Guru. Nah, ini Pak Guru dari Ciamis, salah satu teman kita. Siap Pak Guru ya, udah siap. Tulisannya itu di mana Pak Guru? Tulisannya dulu di sini, Iya, sekarang katanya itu udah terkubur ya. terkubur sekitar 1,5 meter. Kalau mau ada lagi muncul tulisan zaman dulu, Iya. itu harus digali kurang lebih 1,5 Ya, meter. mungkin untuk mencari jejak ya. Untuk mencari jejak tulisan itu tulisan apa Iya. sih gitu ya. Ya udah biar mempersingkat waktu, kita langsung coba mediator aja ya. Untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu malam. Saya cek dulu lokasi. Oh, ini ke sini jurang ternyata ya. Jurang ya? Ya, ke sini jurang.
dalam sekali jurangnya, ini bisa puluhan meter loh. Ke sana juga jurang, ini bisa puluhan meter. Jadi kita langsung aja cari tahu informasi yang ada di daerah sini seperti apa sebenarnya. Dan di sini tuh petilasan siapa, bekas siapa petilasannya gitu ya. Kita coba cari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari sini dulu Pak Guru. Mic Rul, udah siap? Mic-nya udah siap? Pak Guru ambilin mic. Tempelin di mediator. Di kerah baju tempelin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bisa jawab salam. Jarang ya saya dapat jawaban, itu jarang sekali. Kali ini dapat jawaban Pak Guru. Coba ditanya Pak Guru. Mere, ayan nana haon. Kula di keruan kadia. Teu aya nanaon. Bade ngobrol. Mau ngobrol. Ngobrol naon. Saya ada yang mau ditanyakan. Nah, tengah bacaan heula. Sudah tadi mengucapkan salam di depan. Geuningan teu aya laporan. Mungkin nggak ada yang mendengar tadi. Saya sudah mengucapkan salam dari depan. Saya mau ada yang ditanyakan tentang hal di sini. Merek nanya masalah naon. Nanya di sini itu kan ada beberapa orang yang mengkeramatkan tempat ini. Sejarahnya tempat di sini. Memang sakuduna. Dimulai dijaga Oh ya. tempat ieu. Aki mengerti nggak bahasa saya ini yang saya ucapkan ini? Ngarti. Ngerti? Anak aing pikeun ngahormatan laluhur. Iya. Ngerti bahasa saya nggak Ki ini yang saya ucapkan? Ngerti ya? Ada yang mau saya tanyakan tentang sejarah di sini Ki? Saya ingin tahu sejarah di sini itu seperti apa. Dan kenapa orang bisa punya apa namanya? Orang bisa mengkeramatkan tempat di sini pasti ada sejarahnya. Nah, sejarahnya itu apa? Pasti. Iya, apa sejarahnya itu? Oh, panjang ceritanya. Tapi, leuwih ade. Ulah di dia. Iya. Di mana Ki? Jangan di sini. Di mana Ki? Saya juga merasa terhormat Jadi di mana? Di atas. ikut denganku. Ya sudah, nanti saya panggil lagi. Aki keluar dulu. Nah, jadi tadi katanya kita jangan di bawah, kita di atas. Jadi untuk menghormati penghuni di situ saya ikutin di atas jadinya. Nah, jadi nanti seperti apa kita pengen tahu ya. Saya coba panggil lagi yang tadi. Saya sudah naik di atas sekarang. Di dia karek pantas. Oh, jadi dia pantas. Pantas kunaon? Nah, merenah tempatna. Hmm. Ke nyarita. Merenah bikin nyarita. Ya. Oh.
Oh gitu. Jadi sejarah tadi teh batu tulis eta teh sejarahnya kenapa itu? Sejarahnya kenapa? Bisa bahasa saya nggak ini? Mengerti nggak bahasa saya? Jadi kenapa sejarah itu ada sejarah apa di situ? Itu sangat panjang ceritanya. Sangat panjang. Iya, Oh. awal mula Hmm. dari ada yang datang. Salah seorang raja. Dulunya aku tidak mengetahuinya. Tetapi setelah aku perhatikan, ternyata dia salah seorang pangeran. Dari? Dia rencana yang aku ketahui mau ke daerah Sancang. Mau ke daerah Sancang mau ngapain? Dia dari Caruban mau ke Sancang, tetapi Kenapa singgah dari di tempat ini? Oh gitu. Singgah di tempat ini karena ada alasan. Alasan apa? Satu, mengusir gerombolan yang datang dari Jawa untuk mengacau di tempat ini. Oh di zaman itu. Ya, Iya terus? maka dari itu dia tinggal di sini, bermukim untuk mengusir gerombolan itu. Jadi tinggal lama di sini. Jadi dulu Iya. ada gerombolan bagaimana? Maksudnya ada peperangan Ya. atau gimana? Peperangan. Oh dulu ada peperangan katanya. Berapa lama pertempuran itu? Aku perhatikan kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Ya, Agak gerah ya saya dari tadi. Ini ada yang megang nggak? Saya dari tadi agak gerah. 1 bulan di sini. ya, Oh gitu. Jadi di sini keperluannya hanya itu atau ada keperluan lain? ada. Keperluan apa itu? Yaitu Selain itu? mengusir gerombolan. Keperluannya dulu hanya itu. Nggak ada penyebab lain? Kenapa memilih tempat ini? Karena di sini dia merasa cocok, merasa tentram, nyaman. Oh. Kan banyak tempat selain di sini. Kenapa harus tempat di sini? Karena di tempat ini banyak mengandung kekuatan alam yang dia dapat merasakannya. Banyak mengandung kekuatan alam. Ya, mungkin saja ada sesuatu kekuatan, tetapi aku tidak mengetahuinya. Hanya dia yang bisa merasakannya. Oh begitu. Jadi hanya dia yang bisa merasakan. Ya, Selain dia enggak. ada. Pak Guru, sini. Mana Pak Guru? Ada. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan oleh orang sini. Ini mau yang ditanyakan. Katanya di sini petilasan Raden Kian Santang, betul? Ya, Hmm, memang di sini julukan pangeran itu banyak yang menyebutnya Kian Santang. ya. Terus itu katanya ada tulisan. Itu betul lah dia menulis sehingga disebut batu tulis. Tidak, dulu bukan seperti itu. Oh, berarti yang kata masyarakat itu katanya batunya itu turun
Kan Ya. ada 2 lempeng itu. Ya, Katanya turun, sehingga tulisannya jadi nggak ada, apa itu betul? memang dulunya sangat tinggi. Dan kalau melihat ke atas, seperti tidak ada ujung bukit itu. Tapi itu tulisan sekarang masih ada yang aslinya. Masih. Tetapi sulit sekali untuk mengenalinya. Jadi itu tulisan dari mana itu? Itu, Kamu tahu atau nggak tahu? Ada yang tahu nggak tentang tulisan itu? ya, Oh ada. Siapa? ketika waktu itu, setelah kembalinya Raden Iya. atau Pangeran Kian Santang Oh, ke wilayah Sanjang, kenapa nyampe ke sini? Ada apa? ada suatu kegeden. Enggak, tadi katanya siapa? Raden Kian Santang. Ya, Itu nyampe ke sini. ya, Lagi apa nyampe ke daerah sini itu? sudah aku katakan tadi. Dia dari Caruban itu menuju ke Garut atau Sanjang. Oh ini teman kamu. Ya, Memang kamu nggak tahu semuanya. aku tahu. Oh temanmu nggak tahu. Oh kalau gitu keluarkan temanmu kalau nggak tahu. Kamu tahu semuanya berarti. Ya, Oh kalau gitu temanmu suruh keluar. Jangan datang ganggu kalau nggak tahu. Kirain dia tahu. Dia nggak tahu apa-apa berarti. tidak. Suruh keluar. Jangan ganggu. Saya kira dia tahu juga, mau bantu juga saya kira. Keluar. Kenapa dia ganggu? Sebenarnya dia tidak mengganggu, Saya kira dia mau ngasih informasi lain. tapi bukan dia. Oh, panggil kalau begitu. Tapi tadi kamu bilang kamu tahu semua. Ya, Kalau tahu semua ya kamu aja kalau gitu. Biar nggak ribet gonta-ganti. Nggak usah manggil lagi dia. Kenapa dengan sejarah ini? aku perjelas lagi. Iya, belum jelas. Dulu Iya, pada pangeran datang ke wilayah ini, iya. dia pulang dari Caruban menuju Tadi sudah Sanjang. itu. Iya. Iya, tadi sudah. Saya Ya. sudah hafal tadi ya. Setelah itu Hmm. dia singgah di sini untuk Iya. mengusir gerombolan Iya. yang datang dari Jawa. Tadi udah kasih tahu. Lalu perang ya. Ya, Oh. Terus kenapa ada peperangan itu? karena ada sesuatu Sesuatu apa? yang diperebutkan Apa itu yang diperebutkan? tentang pilihan. Pilihan apa? Kerajaan atau apa? Sosok raja. Salah satunya itu. Dan yang lebih utama dari hal keyakinan. Oh, agama. Ya, Ada perselisih paham tentang agama berarti di zaman itu. Terus apa hubungannya dengan Raden Kian Santang lewat di sini? karena dia menganut ajaran Islam. Iya. Lalu ada kaitannya dengan itu. Ya, Berapa lama tinggal di sini beliau? kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ya, Oh. Terus di sini apa yang beliau lakukan? yang beliau lakukan adalah berdoa dan Lalu? mengamanatkan, Kenapa di tempat tersembunyi seperti itu? karena di situ tempat Iya. yang sangat istimewa Istimewa dari hal apa? Istimewa dari apanya? dari tempatnya. Tempatnya istimewa. Tadi kan tempatnya sempit. Dulunya tidak seperti itu. Dulunya nggak begitu. Ya,
Oh, terbawa longsor ke bawah ya, ke jurang mungkin. Dulunya nggak sesempit itu. Ya. Oh, dulunya agak gede. Jadi terbawa longsor ke bawah. Lalu beliau di situ kalau wudhu kemana? Kan Di jauh ke situ. air. Ada sumber air. Oh, dulu ada sumber air. Ya. Oh, sekarang udah nggak ada. Oh, ada sumber Sudah air tertutup. dulu. Oh iya, dari atas sih bisa. Karena itu kan tadi bawah posisinya ya. Ada kemungkinan dulu memang ada air ke situ, ada kemungkinan. Karena itu di bawah. Sekarang nggak ada, udah tertutup ya. Sudah lama tertutupnya itu. Ya, seharusnya tempat itu dijaga. Dijaga bagaimana maksudnya? Karena tempat ini masih wilayah Galuh dan Pajajaran. Oh, tempat ini masih wilayah Galuh dan Pajajaran dulunya. Iya sama aja, Galuh dan Pajajaran kan memang penyatuan. Ya, dan setelah itu datang Gegeden. Gegeden. Ya, Ngapain Gegeden itu? aku melihat waktu itu dia mengelus-ngelus batu. Mengelus seperti apa? Dicontohkan bisa. Kenapa batu diusap-usap? Mengelus atau bukan? Ya, Kalau itu musapan namanya. Musapan atau ada yang dilakukan? ada yang dilakukan. Oh, Aku perhatikan dia dengan teliti. Entah kayak itu. gimana gerakan dia tuh kayak gimana? Oh, ngusap. Apa itu? Oh, Jari-jarinya atau tangannya itu. apa bawa benda dianya? Ya, Bawa benda, ya. bawa apa? Benda teh barang-barang naon? Aya nu dicekel, ada yang dipegang sama Ya. dia? Ada. Oh, Dia sepertinya membawa alat. dijoret-joret gitu. Terus ngapain itu? Kamu emang nggak tahu? Tidak. Nggak tahu, nggak paham. Kamu tahu gegedenya tuh dari apa? Kok tahu gegeden dari apa? Dari pakaiannya beda. Oh, dari pakaiannya beda. Itu seperti seorang kesatria. Mungkin itu yang lagi nulis tadi ya. Mungkin yang lagi nulis sesuatu di situ. Cuman dia nggak paham kalau itu lagi nulis gitu. Apa kamu punya teman selain kamu? Banyak di situ? Ya, Kamu di situ sebagai apa? aku sebagai penjaga depan. Penjaga depan. Kalau Ya. begitu kamu punya atasan. Boleh panggil atasan kamu Ya, karena yang dia sekarang tinggal di situ? yang tahu di dalam. Nah, tadi Lebih kamu luas ngakunya kamu lagi. tahu semua. Aduh, dasar. Karena aku di atas. Ya, izin ketombe kayak gini nih. Tadi ngakunya tahu semuanya gitu. Sekarang ujung-ujungnya punya atasan. Jadi dia prajurit yang jaga di depan. Berarti ada sosok pemimpin sekarang. Ya, Nah, karena dia saya yang tahu. boleh, tapi dia bisa bertemu. Bisa. Bisa, Kalau dia mengizinkan. kalau mengizinkan. Apa barangkali bisa bertemu dengan saya? Aku coba dulu, aku panggil. Iya. Kalau dia bersedia. Iya, coba panggil. Yang ini atau bukan? Nanti salah lagi. Ya, Nggak salah. enggak. Tidak. Tidak salah. Inilah yang tahu segalanya. Dia yang memimpin saat ini di situ. Kalau begitu, aku berjaga lagi.
Oh mau jaga, oh mau kembali ke sana. Ya. Oh iya mangga silahkan. Sini. Pak Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kang Muh dari Kuningan. Silaturahmi ke sini ingin tahu sejarah tentang di sini karena tadi saya ke bawah, dari bawah saya disuruh ke atas sama penjaga tadi, yang penjaga depan. Ya saya ikut aja disuruh naik ke atas. Karena tujuan saya nggak ada tujuan untuk apa nggak ada. Saya ke sini hanya ingin tahu sejarah. Karena di sana sedang ada perjamuan. Oh, Tadi aku menyuruh salah satu dari prajuritku untuk mengantarkanmu ke tempat lain. Jadi di sana lagi ada pertemuan banyak yang datang. Gitu. Jadi lagi banyak yang datang berarti di sana, makanya tadi kita disuruh naik ke atas dulu karena sempit ya. Jadi kesananya jadi pengaruh nggak enak di alam sana. Makanya kita disuruh datang, disuruh naik ke atas dulu katanya. Ada pertemuan apa di sana tadi? Pertemuan antara kabeh para pemimpin wilayah Sakurilinga ini. Kami semua sedang melaksanakan tentang adanya peringatan-peringatan yang telah ditinggalkan pada pemimpin-pemimpin kami yang dulu. Pemimpin yang dulu. Sebetulnya Dihanap. apa yang kamu inginkan? Saya ingin ngobrol aja. Coba baterainya satu tuh, yang itu. Saya minta tuh, yang itu tuh. Saya hanya ingin tahu itu. Hanya ingin tahu hal tadi. Aku akan memberitahukan. Dan aku sempat mendengar apa yang kamu bicarakan tadi kepada prajuritku. Iya. Oh, tadi mendengar. Mendengarkan saya ngobrol. Iya. Nah, itu saya mau tahu tentang itu. Ada sejarah di sini dan saya cari tahu sejarah itu bukan untuk mengganggu acara. Makanya tadi saya langsung ikut, kata penjaga, naik ke atas jangan di sini. Saya langsung ikut. Karena tujuan saya baik, hanya ingin tahu sejarah di sini. Oh. Itu baik, aku sudah tahu. Iya. Mangga. Oh iya, saya berdiri aja nggak apa-apa. Baheula. Ada apa di Dulu Iya. memang ada sesosok pemimpin yang kebetulan dia adalah guruku. Aku dulu mengikuti dirinya, tapi saat ini aku ditugaskan di tempat ini. Ditugaskan di tempat ini. Oh gitu. Oh dulu mengikuti. Iya. Lalu
yang aku ikuti, dia salah satu dari pangeran tanah ini atau Pasundan. Katanya Beliau Pangeran Kian Santang, Raden Kian Santang katanya. memang Tadi betul. menurut yang jaga tadi di depan. Iya, beliau yang dinamakan Pangeran Kian Santang. Jadi sempat tinggal di sini. Bukan tinggal. Beliau hanya singgah untuk sementara waktu. Karena ada suatu urusan dulu Iya. yang memang mengharuskan dirinya bertempat tinggal sementara di sini. Bertempat Tapi tinggal. di samping itu semua ada sesuatu tujuan yang paling utama dari itu semua. Berarti ada tujuan yang paling utama. Tujuannya apa? Pangeran ketika itu merasakan ada cahaya yang begitu bagus Oh, ada cahaya yang begitu bagus. yang dirasakan oleh pangeran, Di mana? tepatnya di sebelah sana. Apa di dalam batu itu? Tidak, bukan di situ, Terus dari mana? jauh di bawah itu. Oh, Tempat ini dulu sangat enak, kata pangeran. Sangat indah. Seperti yang dirasakan oleh beliau. Dan beliau juga bahkan sempat tinggal atau seperti bersemedi. ini. Bukan Oh, berzikir. bersemedi. Iya, berzikir. Jadi beliau sempat berzikir dulu di situ. Selama 29 kali matahari keluar Iya. dan menutup kembali. Selama itu beliau terus seperti ini. Selama itu. Iya. Karena memang Di sana ya beliau dulu berarti ya. di sebelah sana. Jadi beliau di sini berzikir lama. Iya. Oh. Kenapa beliau sangat betah? Ada cahaya apa itu sebetulnya? Karena memang di sebelah sana itu adalah Punten Pangeran. Adalah 7 dari sumber kekuatan. Oh, di situ ada 7 sumber kekuatan. Iya. Oh, sumber kekuatan itu buat apa dan kenapa bisa ada di situ? Memang adanya di tempat itu. Dan itu semua untuk menjaga tempat di sini. Di samping itu semua, itu mengandung kekuatan yang sangat sempurna dari alam. Oh, itu memang kekuatan dari alam. Iya, Jadi bawaan dari alam. sumbernya dari kekuatan ada 7 di sebelah situ. Ada 7 sumber Karena kekuatan. itulah pangeran selalu berzikir. di tempat itu. Karena tempat itu di samping mengandung kekuatan yang sangat sempurna, di situ juga terdapat ketenangan yang sangat luar biasa.
Hmm. Ya. Tapi untuk saat ini, ketujuh sumber kekuatan itu tinggal 6. Tinggal 6? Iya. Kenapa kok bisa tinggal 6? Jangan-jangan ada yang tarik pusaka? Tidak ada yang bisa menarik itu. Pak Guru sini. Di sini ngobrol, kok sembunyi terus? Tidak ada. Nanti saya tanya ke orang di sini, barangkali tahu ya. Silahkan saja. Pak Guru, di sini katanya ada 7 sumber kekuatan. Nah, di sini aja lah. Ada 7 sumber kekuatan itu. Nah, di sini Pak Guru. Ada 7 sumber kekuatan itu, tapi sudah hilang 1, tinggal 6 sumber kekuatannya, tinggal 6. Nah, apa di sini suka ada yang menarik pusaka? Kayaknya Kalau yang jauh ada mungkin ya. nggak Kalau ada. yang datang. Nggak ada. Tapi kalau menurut cerita, kalau yang tapak katanya ada gitu. Oh ya itulah, bisa aja ditarik sama mereka, kita kan nggak tahu. Kamu Ya masa tidak bilang dulu ke mengetahui. mereka? Masa dia bilang dulu ke kita, oh ya mau ditarik? Masyarakat nggak mungkin. Berarti ada yang suka datang ya? Oh, kalau ada yang Memang suka datang ada. mungkin. Yang mencoba untuk menarik itu semua, tapi tidak akan mampu dan tidak akan bisa, karena itulah adalah sumber dari kekuatan. Kamu salah. Oh, Yang gitu. satu itu bukan diambil Oh, bukan oleh ditarik. manusia, Oh, apalagi saat ini. Yang satu itu telah ke bawah atau ikut Ke dengan bawah, ya. pangeran. oh ikut Kian dengan pangeran. Santang. Oh, ikut Jadi- dengan beliau. Oh, jadi 7 kekuatan itu tinggal 6, yang satunya ikut dengan Raden Kian Santang kembali. Kemana kembalinya? Ikut ke hutan Sancang. Oh, ke Garut kembalinya. Dibawalah itu. Iya, Oh, jadi sisa 6. semuanya ada 6 untuk saat ini. Akan Oh. tetapi sebelum Itu pangeran. ditarik atau memang tidak, tidak? karena Memang ikut sendiri. Dengarkan dulu Iya. penjelasanku. Karena itu pesan dari pangeran. Sebelum pangeran itu pergi meninggalkan tempat ini, pangeran berpesan jumlah dari sumber kekuatan itu tinggal 6. Akan tetapi yang satunya itu akan diambil oleh salah satu masih mempunyai getih dari Kaler. Mempunyai getih itu gimana ya? Turunan. Mungkin ke sana arahnya ya. Diambil berarti ditarik pusakanya gitu. Tidak, itu memang sudah jumlah 7 itu. Yang 2 yang dikatakan oleh pangeran itu adalah titipan. Yang satu memang milik pangeran dan yang satu lagi itu milik turunannya. Jadi jumlah yang tinggal 6 itu, yang satu pasti akan diambil lagi atau akan dibawa lagi, karena memang sejatinya yang dikatakan oleh pangeran di tempat ini tinggal 5 itu adalah pancer yang tidak akan bisa dirubah lagi. Oh, saya paham. Berarti ada 7 sumber kekuatan, tapi yang 2 itu hanya sementara di sini. Iya, Sedangkan karena itu yang semua 5 adalah titipan. Sedangkan yang 5 akan menetap di situ. Oh ya paham. Tapi itu diambil atau ikut sendiri? Ikut sendiri. Oh iya, kalau diambil kan ditarik ya. Mungkin kalau diambil ya dipaksa ditarik. Oh akan ikut Sumber sendiri. kekuatan itu tidak bisa ditarik, tidak bisa diambil secara paksa, Kenapa? karena hanya yang bergetih sama dengan pangeran itu Nah. adalah yang menjadi miliknya atau akan mengikutinya, karena memang pangeran sudah menunjukkan
Sedangkan kan begini. mengatakan seperti itu. Iya. Tapi kan turunan dari Prabu Siliwangi itu banyak sekali, dan turunan dari Sunan Gunung Jati pun banyak sekali. Memang betul adanya seperti itu. Iya. Dan, Akan tetapi Pangeran Kian Santang tidak akan pernah salah menunjukkannya. Karena beliau lebih mengetahui segalanya. oh, mungkin sudah ada bagiannya masing-masing ya. Semua keturunan pasti ada bagian masing-masing. Iya, Oh iya, paham. tidak akan pernah tertukar. Ya, jadi keturunan itu kan banyak, tapi sudah ada bagian masing-masing. Tapi ini bukan warisan ya. Kalau tadi kita simak itu bukan warisan, tapi memang energi yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Mangga, mangga, mangga. Dia ngomong apa tuh? Seperti ngobrol, ada yang datang, saya nggak melihatnya. Nih. Nih. Nggak ada yang saya lihat. Nggak tahu dia melihat apa, kalau saya nggak melihat apapun. Ngobrol dengan siapa? Tadi ngobrol dengan siapa? Ada pesan yang mengantarkan pesan kepadaku. Pesan apa? Aku minta maaf. Aku tidak mengetahui semuanya. Ampuni aku. Lah, kok minta maaf ke saya? Saya yang minta maaf tadi ganggu acara. Tidak, tidak. Ternyata aku salah menilai. Oh, Maaf, aku tidak berkata sopan kepadamu. oh nggak apa-apa. Ininya dengan siapa? Tadi kan masih yang tadi ini. Memang ada apa? Ketemu siapa tadi? Ada yang mengirimkan pesan kepadaku. Aku tidak mengetahui. Ampuni aku. Iya, nggak Aku apa-apa, tidak nggak apa-apa. sopan kepadamu. Saya mau mendengarkan cerita lagi. Kita lanjutkan lagi cerita tadi. Baik. Silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Iya, tentang sumber kekuatan yang membuat Raden Kian Santang itu betah di sini. Dan ternyata sumber kekuatan itu adalah alami. Iya. Alami itu berarti memang dari alam. Iya. Betul. Itu semua adalah sumber dari kekuatan alam. Yang memang didasari jauh di alam ini, mengandung kekuatan, akan tetapi tidak di semua tempat. Itu semua hanya tempat-tempat tertentu Iya. yang terkumpul Oh, kekuatan itu. iya. Dan kebetulan disinilah tempatnya cukup banyak. Apa hanya di sini atau di tempat lain pun pasti ada? Pasti ada, tapi akan sangat jarang untuk ditemui. Oh iya. Dan itu pun jumlahnya tidak banyak. Hanya 1 atau 2. Karena itulah dulu di tempat ini banyak sekali yang menginginkan tempat ini. Sehingga banyak pertempuran-pertempuran di tempat ini. Karena memang dulu banyak yang mengetahui akan adanya sumber kekuatan di sini. Oh, berarti 5 sumber kekuatan itu akan tetap ada di sini. Iya, dan tidak akan bisa diambil sampai kapanpun. Nah, itu kalau ada orang belajar di situ gimana? Silahkan, asalkan tidak mengusik atau tidak mencoba untuk mengambil dari sumber itu. Tadi katanya nggak bisa diambil. Iya, memang. Tapi manusia memang banyak yang mencoba untuk mengambilnya. Tapi itu semua akan celaka Iya, iya. jika mencoba mengambilnya. Karena bukan jodohnya ya. Akan tetapi jika ingin menyempurnakan ilmu di tempat itu, silahkan. Karena pangeran sendiri selalu berdoa di tempat itu. Berzikir Tapi di situ. bukan meminta pertolongan kepada tempat itu.
Karena di situ ada aura tersendiri, Iya, ada sumber kekuatan untuk tersendiri. mempercepat. Ya. Berarti untuk orang yang mengasah batin dan lain-lain. Itu bagus. Itu Ya. akan mempercepat dan akan mempermudah Ya, ketika bisa. kita mencari keilmuan. Tepat berada di sumbernya itu akan lebih cepat. Ya, karena membawa energi tersendiri. Semangatnya pun akan beda. Iya, tentu saja seperti itu. Ya. Aku tadi mendapatkan pesan. Bolehkah aku memberitahukanmu? Memberitahukan apa? Sebentar. Apa kamu tidak melihat tadi? Tidak, saya justru tadi nggak melihat, makanya bingung. Sekarang dicari saja nggak ngelihat juga. Karena itu. Tuh, bunyi ya? Kedengar ya? Dengar. Itu bukan? Itu hanya tanda ya? Iya, Oh, karena memang itu sulit untuk dilihat. saya biasanya merasakan, tapi kali ini nggak merasakan apa-apa Pak Guru. Ini utusan langsung. Tapi beliau tadi memberi tanda ya? Belum, karena tadi kan ke sana ngobrol. Tapi saya nggak merasakan apa-apa di sana. Tapi dia tahu. Apa beliau nggak mau ketemu saya atau gimana? Tidak. Beliau hanya menyampaikan pesan kepadaku dan menunjukkan. Itu pada ngedenger nggak orang? Pada kaget saya. Minta maaf atas ketidaksopanannya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman tadi yang di sana siapa ya? Itu yang telah menyampaikan pesan kepadaku dan mengantarkan sesuatu kepadaku. Mengantarkan sesuatu? Iya. Mengantarkan sesuatu. Apa kamu tidak merasakan? Tidak. Aku Saya nggak merasakan apapun. Cuman mendengar tadi ada blue gitu. Ya Telah semua di sini, menyimpan. semuanya di sini mendengar semua. Mendengar nggak? A? Mendengar ya? Nyata nggak? Nggak, takutnya saya dengeran, takutnya hayalan kita ya. Terdengar asli ya? Terdengar ya asli. Jadi semuanya mendengar di sini asli. Aku tidak sopan. Aku telah memberikan apa yang dititipkan oleh beliau kepadaku. Dan aku sudah menyimpannya. Menyimpan di mana? Oh, di sana. Tidak, Di tempat itu. tidak, tidak. Itu apa yang bercahaya itu? Ada bercahaya putih di sana. Ada cahaya bening sekali di sana. Satu titik ada di atas tuh. Mudah-mudahan keambil. Kayaknya dari sini Darul. Ini kayaknya dari sini kamunya. Itu kelihat kok. Sama mata telanjang juga kelihat kayaknya. Ya. Allah Akbar. Dia kayak nangkep sesuatu ya. Tadi seperti menangkap apa? Seperti menangkap sesuatu. Aku tidak menangkapnya. Justru aku menyampaikan pesan. Itu seperti yang kukatakan tadi. Sumber dari 6 itu yang satu adalah milik yang bergetir sama. Tapi ternyata itu semua jadi milikmu atau hakmu. Aku tidak mengetahui itu semua. Nah, Yang salah satunya, mungkin. Tidak, aku tidak pernah salah dan pangeran tidak pernah salah. Pangeran
Lah kan kalau Kian Santang pernah menitipkan pesan ya itu kepada kan zaman dulu, mungkin Tidak. ada salah orang. Tidak. Dulu pangeran pernah berpesan akan ada turunan yang berketikan sama dengan Dirina dari Kaler. Ya kalau saya mah orang biasa. Terserah. Aku tidak akan memberitahukan. Itu kesini ya tadi. Tapi aku sudah menyampaikan. Aku sudah menyimpannya Kayak ada yang mendekati ya. di tubuhmu. Kamu lihat sendiri saja. Maaf jika aku tidak sopan memberitahukannya. Karena aku tidak ingin dilihat oleh siapapun. Lihat di mana? Saya kan nggak ngerti di mana. Bisa ditunjukkan? Sudah berada di tubuhmu. Kamu cari sendiri. Nggak ada apa-apa di tubuh saya. Nggak ada apa-apa di tubuh saya. Biasa aja. Tidak. Kamu lihat saja. Kamu cari di tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Endongnya. Tempat penyimpanan. Nggak ada apa-apa ya. Coba cari dulu. Tidak ada. Memang ada apa ya? Aku sudah menyimpannya. Oh, kalau ini saya bawa dari rumah. Tidak. Ya? Bukan yang itu. Jangan-jangan ini. Ntar dipinta lagi sama dia, dibawa. Kalau ini saya bawa dari rumah, jangan diminta. Saya nggak paham. Tidak. Kamu salah. Salah. Terus? Cari dulu Cari di mana? tubuhmu itu. Ya? Memang ada apa sih? Di tubuh saya nggak ada apa-apa. Di tempat penyimpanan juga ada tadi saja. Aku sudah menyimpannya. Di sebelah mana? Nah, kantongnya nggak ada lagi kok. Nih, tuh. Ini nggak ada lagi. Cari seluruhnya. Udah, nggak ada. Kodokan. Tuh. Ini bukan. Kamu merasakan itu? Ini tadi saya ngantongin ini. Tidak. Bukan. Ini speaker. Ini nggak ya deh. Oh, udah kuning jadi 2 dong. Oke. Oh iya. Bener ayah dong. Aku tidak sopan memberikannya. Ampuni aku hanya bisa menyimpan di tempat itu. Ini yang tadi di sana itu. Seperti yang kukatakan atau pangeran dulu katakan. Yang satu adalah Tadi titipan. ambil tuh, yang putih di sana. Yang 5 adalah pancer. Dan yang satu titipan itu. Ternyata itu milikmu. Maafkan aku, dari awal aku tidak sopan kepadamu. Nggak apa-apa. Terus sejarah di sini itu seperti apa sebetulnya? Bisa ada hal-hal begitu. Barangkali di zaman dulunya ada apa? Kenapa harus memilih tempat ini yang ketujuh itu? Karena di tempat ini, di samping menyimpan dari kekuatan alam, tempat ini sangat bagus, Tuh. lumayan tinggi. Terus tadi ada katanya ada pertempuran.
Nah, pertempuran itu pertempuran merebutkan apa dulu? Sampai dari Jawa sana ya datang ke sini katanya. Iya, karena di tempat ini dulu banyak sekali yang menginginkan inilah wilayah antara Pajajaran dengan Kerajaan Galuh. Iya, ini masih wilayahnya memang betul. Tempat ini adalah tengah-tengahnya. Jadi gerombolan pemberontak itu menginginkan tempat ini untuk menghancurkan kedua kerajaan itu. Karena dengan di tempat inilah bisa melihat dua kerajaan itu secara bersama. Begitu. Oh gitu. Tapi untungnya pangeran segera menyadari atau mengetahui akan adanya pertumpahan darah di tempat ini, sehingga pangeran memutuskan untuk berdiam diri dulu ke sini sebelum melanjutkan perjalanannya. Begitu. Jadi akhirnya setelah itu pergi ke Sancang. Iya, ke dalam hutan Sancang. Lalu Begitu. memilih menetap di sana. Iya. Beliau hanya menitipkan tempat ini untuk dijaga. Karena pasti banyak yang menginginkan tempat ini. Banyak yang ingin menyalahgunakan tempat ini. Tapi jarang yang tahu ke sini, nggak sebanyak itu juga. Semakin tidak diketahui itu semakin bagus. Karena tugasku akan semakin berkurang. Akan tetapi banyak juga dari golongan manusia yang mengetahui tempat ini. Apalagi golongan-golongan manusia yang menginginkan kesaktian-kesaktian tertentu. Banyak yang mengincar tempat ini. Begitu yang aku ketahui semuanya. Dan gitu. sekarang aku ditugaskan di tempat ini. Aku tidak boleh mengikuti pangeran ke hutan Sancang lagi. Aku harus terus menjaga di tempat ini. Ya. Agar semuanya terkendali. Ya udah, terima kasih banyak. Aku ucapkan terima kasih, sebuah kehormatan bisa berbicara denganmu. Sama-sama, saya juga merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Jaga baik-baik itu. Ya, terima kasih banyak. Nanti suatu saat saya main lagi ke sini. Silakan, tempat ini milikmu semuanya. Oh, bukan milik saya, ini miliknya orang sini lah. Maksudku bukan dari tempat secara manusianya. Akan tetapi ini dulu pernah ditempati oleh Oh, pangeran. jadi gini. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi ya, kita main lagi ke sini di siang hari mungkin. Iya, silakan kapan saja. Saya masih mau keliling Ciamis dulu. Kita besok masih ada di wilayah Ciamis, kita coba cari lagi ya. Izinkan hamba untuk mengantarmu. Tidak perlu, kembali aja ke tempat. Bolehkah aku kembali? Boleh, kembali ke tempat aja, nggak Apa usah. tidak perlu dengan pengawalanku? Tidak usah, saya banyak yang menemani kok. Terima kasih banyak, kembali pulang silahkan. Baiklah, jika itu perintahmu, aku akan kembali. Mangga, aduh. Jaga baik-baik. Iya silakan, iya silakan pulang. Salam. Ini bantu mas, Pak Guru, bantu. Tadi terakhir ada yang jalan lagi di sini ya. Kalau tadi kan suara di sana semuanya mendengar. Semuanya mendengar tadi di sana. Pas saya tadi bertanya, nanti kita ulang ya. Sekarang dicari saja nggak ngelihat juga. Karena itu. Tuh, bunyi ya. Tuh, bunyi ya. Kedengar ya? Dengar. Nah, saat itulah saya dan semuanya kaget, ada suara di sini ternyata
Dan setelah itu lagi datang ke sini nih, duk. Tapi baru kali ini saya tidak merasakan apa-apa. Baru kali ini saya tidak merasakan apa-apa. Jadi nggak ada yang saya rasakan. Lah ini pertama kali saya tidak merasakan apapun. Biasanya kan terasa, terdeteksi atau apa. Ini nggak ada. Saya pun kebingungan kenapa gitu. Tapi intinya sejarah di sini adalah sejarah petilasan Raden Kian Santang, katanya, kata Jin tadi ya. Dan beliau pernah lewat di sini karena ingin kembali ke Garut, katanya lewatnya ke sini. Nggak tahu, wallahu alam ya. Lalu beristirahat di sini, tinggal di sini untuk beberapa waktu. Sekaligus di sini dulu sempat ada pertempuran dari wilayah sana Jawa Tengah, mungkin ada kerajaan lagi dulu ya. Nah, tapi bukan pertempuran besar kalau tadi kita simak perkataannya ya. Mungkin ya pertempuran kecil mungkin. Tapi intinya ada kerusuhan lah sedikit. Jadi beliau pun di sini ikut membantu menengahi atau menjaga supaya nggak masuk ke sini. Nah, itu yang saya tangkap tadi. Dan beliau betah di sini karena ada sesuatu hal yang memang yang cukup berharga mungkin untuk beliau sehingga tinggal di sini untuk sementara waktu. Nah, karena beliau senang berzikir kepada Allah, senang menambatkan hatinya kepada Allah, maka sudah sangat wajar ketika orang yang senang berzikir, senang mencintai Allah, ketika menemukan tempat seperti tadi ke bawah itu ya sangat enak sekali, nyaman sekali karena tersembunyi ya. Karena tersembunyi, sepi, sunyi, ya mereka sangat khusyuk, sangat luar biasa. Menikmati keindahan berzikir kepada Allah. Saya pun tadi betah sih ngelihatnya, enak, adem gitu ya. Kalau deket ya main ke situ tiap hari. Nah, intinya terima kasih banyak untuk semuanya, khususnya untuk keluarga di Ciamis. Pak Guru sini. Pak Guru ini menghindar terus, nggak bantuin ngobrol. Nah, di sini, di sini. Mana orang Ciamisnya ini? Sini, kadia. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Jadi itu tadi sejarahnya ya. Sejarah yang didapat versi mediator atau versi gaib, versi jin. Bisa dipercaya atau bisa tidak dipercaya. Sebaiknya jangan dipercaya 100%. Tetap kita cari referensi lain. Jadi ini hanya sebagai acuan atau sebagai apa ya? Sebagai pemicu lah untuk mencari sesuatu, untuk mencari sejarah lebih dalam lagi. Nah, nanti tinggal kita cari. Katanya tadi ada sosok kegedean ya, yang lagi nyoret-nyoret kayaknya, yang lagi nulis-nulis kayaknya. Karena dia nggak paham itu nulis atau apa, nggak ngerti dia. Taunya dia ada gegedean yang lagi ngelus-ngelus katanya ya, ngelus-ngelus batu. Itu bukan ngelus batu, mungkin lagi nulis sesuatu. Nah, cuman tulisannya apa, dia nggak paham gitu. Nulis aja disebutnya gini-gini, ngelus-ngelus. Berarti dia nggak paham bahwa itu adalah tulisan-tulisan. Nah, tapi tadi ada yang disampaikan, ada yang ngelus-ngelus batu. Ya mungkin itu tulisan. Ya mungkin nanti dicoba dicari tahu, digali lagi mungkin ya. Apakah di bawahnya masih ada atau tidak. Dan itu harus dengan dengan ilmu-ilmu modern kalau ingin ditemukan. Arkeolog dan para sejarawan. Tentunya arkeolog yang memahami mencari sesuatu seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa ditemukan dan tempat ini selalu dijaga, dilestarikan. Gitu. Dan sangat nyaman untuk berzikir tempat itu. Siang, malam sangat luar biasa nyaman. Susah cari tempat seperti itu. Belum tentu ada di tempat lain. Jadi untuk orang sini bersyukur. Ada tempat tersembunyi yang luar biasa bisa untuk menyepi. Sayangnya ke sananya jurang ya. Itu dulunya luas katanya. Dulunya luas tapi tergerus ke bawah. Jadinya menyempit. Nah, itu saja dari kota Ciamis. Nanti kita ke sini lagi, ke Ciamis lagi ya, Pak Guru ya. Siapkan, mangga disiapkan. Nanti kesiapannya sambil ini latihan terus, semangat ya latihannya. Terus latihan.
Intinya jika kita sering berlatih, rajin berlatih, insya Allah pasti suatu saat ketemu juga celahnya. Nah, yang susah itu mencari celah itu yang susah. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka semakin dalam, semakin paham. Nah, kalau nggak paham juga terus belajar, pasti ketemu. Jadi kita jangan kalah sama putus asa. Biarkan putus asa yang kalah sama kita. Jangan kita yang putus asa. Terus menggali. Kejarlah si putus asa itu sampai dia putus asa. Gitu. Jangan kita yang mengejar yang putus asa. Tapi si putus asa itulah bolokotokeun. Sampai dia putus asa. Nah, bukan kita yang putus asa. Sampai si putus asa itu dikejar sama kita. Dan si putus asa jadi putus asa gitu. Bukan kita yang putus asa. Nah, siap, semangat belajar ya. Kedepannya kita lanjut lagi di wilayah Ciamis tapi di tempat yang lain. Sampai ketemu. Nah, karena wilayah Ciamis itu ya satu luas. Dan wilayah Ciamis itu kampung sendiri kalau untuk saya. Ciamis, Cirebon, Tasik itu kampung sendiri. Kampung sendiri itu ya sering lalu lalang keluar masuk ke sini. Dan kebetulan paman saya nikahnya ke orang Kawali. Nah, saya punya paman, bukan paman ya. Namanya apa ya? Uak bukan. Kakek lah. Salah satu kakek saya nikahnya ke orang Kawali. Itu. Adiknya nenek saya. Adiknya kakek saya. Jadi nikahnya ke orang Kawali di sini. Jadi ada saat ini. Keturunannya pun ada di Kawali. Nah, jadi nggak asing lah kalau ke Ciamis. Terima kasih. Jadi dan nanti kita main ke karuhun saya masih di Ciamis. Nah, jadi saya juga orang Ciamis karena karuhunnya ada di sini. Nanti insya Allah jaroh kita kumpul ya. Pas jaroh ke karuhun saya nanti yang di Ciamis. Nah, karuhun saya tersebar di Ciamis ada, Cirebon ada, di mana lagi ya? Banyak pokoknya lah, di Bogor ada. Terima kasih untuk malam ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan wilayah dimanapun